Alhamdulillah kita Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat kesempatan belajar walaupun di rumah. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan dan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini materi mister adalah untuk kita bahas soal ya, bahas soal TIK. Sambil nunggu temennya, kita langsung masuk ke ya. Oke, tunggu sebentar, Mister cari soalnya dulu. Nah, sebentar ya. Ya, di luar. Sebentar, Mister, mana soalnya nih? Kok belum ada? Bentar. Nah, Mister belum muncul. Oke. Bentar. Buka soalnya dulu, Windows Capture-nya. Ini titik kerjasama. Nah, caption. Nah, ini dia. Oke, sudah keluar, muncul. Yuk, kita bahas soal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum Mister hampir lupa. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan dikasih nambah ilmunya ya. Nah, soal pertama. Untuk memulai Microsoft Word, kita mengklik titik-titik. Ayo, apa ayo? Jawabannya, kita kalau mau buka Word pertama klik mana dulu? Ingat? Nah, yang gampang apa ayo? Ayo ingat. Nah, jawabannya adalah klik Start All Program, kemudian klik Microsoft Word. Ya, ini ya jawabannya adalah D. Selesai urutannya. Mister tebelin. Nah, ini ada temennya baru masuk lagi. Kemudian di nomor 2. Huruf yang kamu ketik akan muncul di sebelah titik-titik kursor. Ayo, di sebelah mana biasa? Apa? Iya, kita bahas soal teorinya ya. Nah, jawabannya apa yo? Huruf yang kita ketik muncul di sebelah mana? Misalkan Mister Enter, dia ada sebelah mana? Kiri, atas, kanan, bawah. Huruf yang pertama kali muncul adalah ada di sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah kiri, B. Ya. Kemudian untuk membuat dokumen baru, klik Office button lalu klik. Nah, biasanya di sini ketika kita klik Office button untuk membuat dokumen baru adalah jawabannya ini ya. Blank dokumen new. Nah, ini jawabannya. Bentar, kita pakai masker dulu. Ada yang masuk lagi temennya. Bentar. Nah, saya lanjut ke bahas soal. Kemudian di nomor 4, perintah untuk membuka dokumen yang telah disimpan. Ayo, ingat nggak? Membuka dokumen yang telah disimpan. Setelah save, apa yo? Klik file. Oh, nah, open ya. Membuka file yang sudah disimpan adalah jawabannya open. Oke. Yang kedua itu, huruf yang kamu ketik akan muncul di sebelah titik-titik. Nah, jawabannya adalah kiri ya. Gitu.
Kenapa? Tadinya berapa tadinya? Iya, new nomor ketiga. Bentar, Ini ya. Mister. Aduh, nyangkut. Lalu kita lepas marker ininya dulu, kayak yang ini. Bentar. Oke, lanjut di nomor 5 ya. Nah, untuk mengetik huruf kapital menggunakan tombol pada keyboard. Nah, yo, kalau menggunakan keyboard apa? Betul, caps lock. Tapi di soal menggunakan shift ya. Ya, betul, caps lock juga betul. Jawabannya pakai shift ya. 1 sampai nomor. Jawabannya pakai shift, bukan spasi. Nah, oke. Siapa aja? Diingat-ingat ya soal teorinya. Kemudian perintah yang digunakan untuk menutup jendela dokumen. Apa yo? Ya, betul. Untuk menutup jendela dokumen bisa minimize atau exist, tapi yang tepat di sini adalah exist untuk menutup jendela dokumen secara keseluruhan. Nah, di nomor 7. Hari Sabtu aku ulangan tengah semester. Nah, pasti bisa. Kata ulangan di tengah semester pada kalimat di atas diberi efek apa yo? Cetak miring, cetak tengah, cetak tebal, garis bawah. Betul, jawabannya cetak tebal ya. Cetak tebal, inget nih yang ini ya. Kemudian untuk mengubah huruf, untuk nomor 8, untuk mengubah huruf menjadi berwarna menggunakan perintah. Ayo apa? Nih, ada di mana dia? Bold, font color, font size. Ya, betul. Jawabannya font color ya. Nah, nomor 9. Untuk menyeleksi semua teks dalam dokumen, tekan tombol titik-titik pada keyboard. A. Ctrl V, B. Ctrl A, C. Ctrl X, D. Ctrl C. Mana untuk menyeleksi semua teks dalam dokumen? Nah, jawabannya adalah Ctrl A ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dia fungsinya Ctrl A adalah menyeleksi semua dokumen. Nah, ini jawabannya ya. Kemudian nomor 10. Jika kamu ingin membatalkan perubahan yang telah dilakukan, tekan ikon paste. Kalau paste yang ini bukan. Paste fungsinya adalah kontrol ini, kontrol C, lalu Mister kontrol V. Nah, maka dia menduplikasi file ya. Jawabannya adalah undo. Kemudian di nomor 11. Tombol arah panah pada keyboard berguna untuk ya. Ayo. Chat apa ayo? Kita fokus ya ke soal. Nah, tombol arah panah ya.
Pakai folio aja maksudnya. Yang mana ini? Oh iya, nggak apa-apa, karena mengikuti dari sini tuh, toggle case, capital is word, upper case, lower case, sentence case. Kita di nomor 11 dulu ya. Mana jawabannya? Tombol arah panah pada keyboard berguna untuk menyalin teks, menyimpan dokumen, atau menghapus teks, atau menempatkan posisi kursor. Jawabannya adalah menempatkan posisi kursor, ya. Kemudian untuk mengubah semua huruf menjadi huruf besar adalah, ayo mana jawabannya? Jawabannya adalah uppercase. Nah, perhatikan ya, kalau Mister seleksi huruf besar, Mister ganti menjadi sentence case, maka tidak ada perubahan. Kalau Mister ganti ke lower case, maka tidak ada perubahan. Tapi kalau Mister ubah ke upper case, maka hurufnya menjadi huruf besar semua ya. Kemudian Mister ubah lagi ke toggle case, nah maka balik ke normal lagi. Kalau Mister blok semua, balikin lagi ke capital H case, artinya di setiap kata maka akan berubah menjadi huruf kapital semua ya. Nah, kalau ini kata huruf depannya menjadi kecil semua, oke? Jadi jawabannya adalah uppercase. Nomor 13. Jika kita menggulung layar ke atas ke bawah, maka kita menggunakan, ayo ini namanya apa? Ke atas ke bawah, yang ada di tengah mouse. Sama, ayo. Nah, ini adalah scroll bar vertikal. Ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Nomor 14. Untuk melihat tampilan dokumen pada saat dicetak di print adalah, nah, kalau kita lihat menunya di sini, print. Mana ayo? Ini namanya print preview, ini namanya setting, ini namanya printer. Printer mana kita akan ngeprint. Nah, ini baru mencetak ya. Ini adalah jumlah berapa kali kita mengeprint atau mengcopy. Ya. Jadi jawabannya adalah print preview. Ya. Kemudian di nomor 15. Perintah untuk menyimpan dokumen pertama kali adalah, ayo, apa ayo? Close atau open atau save? Betul. Pertama kali kita menyimpan file adalah kita membuatnya dengan save as. Nah, perhatikan caranya. Maka di sini bisa kita ketik nama filenya ya, sesuai filenya apa yang mau kita ketik. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang adalah latihan di soal isian ya, esai. Save as digunakan untuk apa tadi? Ayo, save as digunakan untuk, ya, file pertama kali. Betul. Font color digunakan untuk, ayo jawabannya siapa yang tahu? Tuh, memberi warna pada huruf ya. Kemudian font size digunakan untuk, ayo apa ini font size? Ya, betul. Memperbesar atau
memperkecil ukuran huruf. Tapi dulu masuk kan? Si Putri mau libur aja katanya. Kemudian icon digunakan untuk, ayo, Masuk Putri. icon apa, ayo, icon. Ini icon nih namanya. Icon ini Janjian katanya tuh. apa, ayo? Ya, betul. Icon adalah gambar berbasis font atau gambar JPG ya. Icon untuk menutup dokumen, klik button, klik. Ayo, ini apa namanya? Nah, ini namanya close ya. Ini namanya close. Kemudian untuk mengetik huruf kapital menggunakan apa ya tadi jawabannya? Ya, caps lock atau tahan tombol shift lalu tekan huruf yang diinginkan ya. Kemudian di nomor 7, printer digunakan untuk, nah ya betul, jawabannya adalah mencetak file Word atau file dari hasil pengetikan. Oke, perintah undo digunakan untuk, yo, apa tadi? Jawabannya apa? Ayo, undo di sini. Ayo, ini ya. Betul. Membatalkan perintah atau komen perubahan ya. Ini undo nih. Nah, biasanya Mister kalau sebut Ctrl Z artinya itu undo ya, Ctrl Z. Namanya redo atau repeat typing atau tekan Y. Ya, ingat. Kemudian ini fungsi icon bold digunakan. Ini apa yo? Ya, mempertebal huruf atau font. Oke. Tombol CTRL-N untuk, ayo, ya, jawabannya adalah untuk membuat file baru atau dokumen baru ya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan tepat. Jelaskan fungsi dari Microsoft Word. Fungsinya adalah membuat dokumen tertulis, baik surat, laporan, tugas makalah, cover buku. Nah, jawaban ini ya.
Kemudian nomor 2, tulislah langkah-langkah memasukkan gambar di Microsoft Word. Klik insert, lalu klik insert, lalu pilih icon pictures, lalu pilih klik online picture. Betul. Oke, ini ya jawabannya ya. Kemudian apa fungsi tombol caps lock pada keyboard? Ayo, apa tadi? Mencetak huruf atau membuat huruf tebal garis miring kapital ya. Kemudian di nomor 4, cara menyalin teks pada dokumen di Microsoft Word. Ayo, ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, caranya jadi di sini. Jadi gini, Mister urain, menseleksi kata yang ingin diduplikasi atau disalin dengan menekan Ctrl C, lalu menekan tombol seleksi di mouse atau keyboard dengan menekan Ctrl A, kemudian tekan tombol Ctrl C, lalu pindahkan kursor di tempat yang diinginkan, lalu menekan tombol Ctrl V ya. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menyimpan file. Masih ingat? Betul. Setelah selesai mengetik, maka kita bisa tekan tombol file, lalu pilih save as, lalu klik browse, kemudian letakkan file di folder yang kita tuju, lalu beri nama file sesuai yang kita inginkan, lalu tekan tombol save ya. Gitu caranya. Ketik file, save as, browse, ketik nama filenya, lalu save ya. Kita letakkan dulu di mana letak foldernya yang mau kita simpen filenya. Itu caranya. Oke. Nah, ini Mister Save ya. Iya, bisa PDF, bisa Word. Itu.
Ya, betul. Nah, sekarang kita balik lagi ke latihan lagi ya. Tadi kita udah selesai menjawab soalnya. Boleh ke Word atau boleh ke PDF, tergantung file yang mau kita inginkan ya. Nah, di save terus pilih save as nya, boleh ke PDF, boleh ke Word juga, atau ke plan. Nggak diapa-apain, cuman kita belajar membahas soal ya, gitu. Nah, sekarang kita latihan lagi jawab soal TK-nya. Nah, untuk menampilkan proses pengoperasian komputer menggunakan A. Keyboard, B. Monitor, C. Mouse, D. Printer. Ayo, jawabannya mana? Ya, untuk menampilkan proses pengoperasian komputer menggunakan monitor ya. Oke, keyboard fungsinya adalah untuk mengetik kata atau kalimat atau angka. Monitor fungsinya menampilkan program yang kita ketik di komputer. Mouse fungsinya mengarahkan dan mengatur posisi kursor. Printer fungsinya adalah mencetak hasil ketikan atau lembar kerja ya. Nah, ini jawabannya. Kemudian nomor 2, perangkat lunak dalam sistem komputer dinamakan. Ayo, ada software, ada brandware, ada hardware, ada storage device. Jadi di sini adalah, ya betul, software adalah perangkat lunak dalam. Kenapa? Udah kelihatan kan chattingnya itunya Mister Wordnya? Oh, Masya Allah, banyak ya. Nah, software adalah perangkat lunak atau Word garis miring Excel atau PowerPoint atau ya, atau 3D Paint. Nah, itu disebutnya software ya. Kemudian hardware adalah perangkat keras seperti laptop, PC, handphone, kemudian printer. Nah, brandware adalah manusia dalam kurung pengguna ya. Storage device alat penyimpanan ya, biasa disebut hard disk, USB flash disk, memory card ya. Ini adalah contoh-contoh dari storage device. Nah, di nomor 3, perangkat keras di sebuah komputer dinamakan. Ayo, yang atas apa? Ya, betul, hardware. Ini jawabannya perangkat lunak ini ya, Mister tandain.
Kemudian yang merupakan otak dari sebuah komputer disebut CPU, keyboard, printer, monitor. Jawaban yang tepat adalah, ayo, jawabannya adalah CPU. Ya, CPU Control Processing Unit. Ya, ada itu kalau kamu punya laptop, ada yang disebut dengan Intel dan AMD. Nah, itu disebutnya otak komputer ya. Keyboard, alat ketik. Printer, alat cetak. Monitor, menampilkan atau display layar. Kemudian di nomor 5, untuk melakukan pengetikan huruf atau angka menggunakan, jawabannya keyboard ya. Kemudian di nomor 6, yang termasuk penyimpanan adalah kecuali hard disk, flash disk, disket, printer. Mana yo? Ya, betul, printer ya. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya. Kemudian gambar di samping kita lewatin ya, karena gambarnya nggak ada. Tuh. Kemudian di nomor 8, untuk mencetak hasil pengoperasian komputer menggunakan apa yang tadi? Ya, betul, jawabannya ini ya. Nah, ini nomor 9-nya. Untuk menampilkan proses pengoperasian komputer menggunakan, ayo apa? Ya, betul, monitor. Alhamdulillah, kalian udah banyak paham. Kemudian untuk menghapus file atau folder menggunakan perintah save, copy, close. Ya, betul, delete ya. Nah, delete bisa kita klik yang ada di keyboard ya, sebelahnya pause atau break. Nah, di komputer keyboard kalian ada tombol delete atau backspace. Nah, ini ada pertanyaan, kita jawab lagi. Hard disk, flash disk, disket digunakan untuk, ya, nyimpan file kerja. Untuk menghapus menggunakan perintah apa yang tadi? Delete, backspace. Ya. Backspace itu di sebelah nih, kalau Mister klik backspace nih, backspace tuh, backspace ya. Ya, betul. Perintah untuk menyalin folder atau file menggunakan perintah apa tadi? Kalau yang hijau 1. Bukannya banyak ini di belakang. Ya, ini ya. APS kan? Iya. Di belakang banyak. Yuk ambil tadi. Ya, betul. Mencetak hasil operasi komputer menggunakan, ya, betul ya. Kemudian hardware disebut juga sebagai apa yo? Ya, benar. Ini perangkat lunak ya, kebalikannya. Nah, kemudian Microsoft Office Word merupakan aplikasi pengolah, nah ya, aplikasi pengolah kata ya.
atau dokumen. Turn off komputer merupakan pilihan untuk titik-titik komputer. Apa ya jawabannya? Ya, shutdown atau mematikan komputer dalam keadaan off. Monitor adalah perangkat titik-titik untuk mengoperasikan komputer. Apa tadi? Ya, menampilkan ya, atau melihat hasil. Display. Pakai monitor TV. Iya, bisa pakai layar TV juga ya. Yang ada di laptop kalian tuh yang kita lihat sekarang adalah layar komputer atau LCD laptop ya. Ya, betul. Untuk menyimpan hasil pengoperasian menggunakan perintah set TRL plus S. Nah, ini adalah control save ya. Menggunakan keyboard CTRL-S secara langsung. Nah, ini tulis langkah-langkah masuk ke program Microsoft Word. Pertama, klik tab dan klik tab program, klik Microsoft Word. Nah, gampang ya. Atau bisa dalam garis kurung cari search lalu ketik Word, bisa juga. Kemudian apa kegunaan aplikasi Word? Membuat dokumen ya. Fungsi icon variable, bold, italic dan U nih ya. B titik 2 menambahkan koma I membuat huruf jadi miring atau aja. Kemudian titik 2 untuk apa yo? Membuat garis bawah huruf. Nah, sebutkan 2 macam perangkat keras. Apa tadi? Printer dan komputer. Fungsi keyboard adalah terakhir mengetik dokumen atau pekerjaan lain ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Bentar. Lagi mencurigakan. Bentar ya. Kedengaran suara Mister? Misternya mana? Itu Mister masih ada. Sebentar. Jadi Kedengaran suara Mister? kedengaran. Ya, tadi mic-nya Mister mati ya. Sampai sini ada kesulitan tentang soal?
Bahasa soal. Itu 2000. Wah, ada 300. Ada 300 busang. Wah, manusianya 2000. Soalnya ya. Latihan ya. Wah, dari pasti nih mau. Cukup sampai di sini ya. Mati. Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya. Jadi hari ini adalah membahas soal ya. Oke. Sudah mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis dan doa sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kan